wabarakatuh. Nama saya Herpina Herianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pasundan. Saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Saya melaksanakan praktik di kelas 6 SDN Langgeng dengan materi operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat, mata pelajaran matematika. Saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga prokes. Apa itu prokes? Kesehatan dengan menerapkan 5E. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, memakai sabun ya, jangan lupa. Kemudian menjaga mobilitas atau pergerakan, menjaga jarak, dan juga prokes atau protokol kesehatan dengan menerapkan 5E. Memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tadi siapa yang pertama kali masuk ke kelas 6? Siapa? Alfi. Ya, bagus Alfi. Silakan Fi, pimpin berdoa dulu. Ya, doa. Berdoa mulai. Coba, adakah yang masih ingat
Ya, Dede Sipak, silakan boleh berdiri. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengurutkan bilangan bulat. Iya, mengurutkan bilangan bulat. Terima kasih Dede Sipak. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan sambil berdiri ya, yang kelas kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat. Ya, betul sekali. Terima kasih Dede Rahma. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat juga membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama setelah mengamati video, Ibu harap kalian mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu membacakan soal operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kemudian juga kalian mampu memecahkan masalah dan soal yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kemudian nanti ada kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok terkait KKPD ya. Kemudian juga nanti akan ada sebuah karya yang akan kalian buat dengan menggambar kartu bilangan secara kreatif pada kertas HPS ya. Makin ke kanan, semakin besar, makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, ayo balik badan. Jika sama, ayo jumlahkan. Jika berbeda, ayo kurangkan. Tepuk semangat. Apakah kalian pernah disuruh oleh ibu kalian untuk berbelanja ke warung? Pernah. Oke, semuanya pasti pernah ya disuruh oleh ibu untuk berbelanja ke warung. Kemudian pernahkah kalian melihat benda ini atau benda yang ditampilkan di PPT? Pernah. Namanya apa nih? Kalkulator. Nah, untuk apa sih pemilik warung menggunakan kalkulator? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, untuk apa Dede Sipak? untuk menghitung atau menjumlahkan total belanjaan. Kita belanjaan. Iya, terima kasih. Tepat belanjaan kalau misalnya kalkulator itu tidak ada, baterainya habis misalnya. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau yang tahu? Iya, bagaimana? Dengan menjumlahkannya. Dengan menjumlahkannya, menyusul ke bawah atau bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Bagaimana? Menggunakan Dengan catatan. Iya, dengan catatan atau dihitung secara manual ya. Ya, terima kasih ya. Nah, oleh karena itu pentingnya sekali untuk mempelajari operasi hitung penjumlahan karena banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif yang bertanda sama ya, positif dengan positif, maka hasilnya itu akan menjadi bilangan positif ya, tandanya sebelum angka itu akan positif. Kemudian yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka lihat di sini ditambah tanda negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Kemudian tidak, jika bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif, jadi tergantung nanti bagaimana bilangannya. Misalnya seperti ini ya, kalau angkanya lebih besar, jika bilangan negatif angkanya lebih besar, maka nanti hasilnya akan negatif. Kalau misalnya angkanya yang lebih besarnya ditanda positif, maka hasilnya akan positif. Jadi kalau misalnya menempatkan nanti bilangan pertama yang akan dioperasikan itu diawali dari titik 0. Kemudian yang sebelah kanan ya, kanan sebelah sini. Ini bilangan apa? Positif. Sudah ada tandanya ya. Dan untuk bilangan sebaliknya di sebelah kiri itu adalah bilangan bertanda negatif atau bilangan negatif. Seperti pengertian bilangan bulat itu sendiri, bahwa bilangan bulat itu
bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Jadi akan memudahkan kalian dengan adanya garis bilangan. Kemudian juga tadi apa? Kancing positif. Nah, Ibu sekarang ini ada. Nah, seperti ini ya. Ini namanya kartu tanda positif dan juga kartu tanda negatif. Yang positif Ibu beri warna merah ya semuanya. Dan juga untuk yang negatif ini yang bertanda negatif warnanya kuning. Ini hanya contoh ya, nanti dalam membuat karya kalian sekreatif mungkin. Boleh bentuknya apa saja, mau segitiga, mau genjang, pokoknya sekreatif mungkin ya. Pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan kancing positif dan kancing negatif. Bagaimana ya maksudnya? Nah, di sini perhatikan ya adik-adik ya. Adik-adik harus mengenal dulu simbol kancing positif dan simbol kancing negatif. Ini adalah kancing positif yang akan menyatakan bilangan bulat positif, ya seperti ini. Lalu ini adalah kancing negatif. Ini akan menyatakan bilangan bulat negatif, ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan itu adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka jawabnya itu adalah 2 dari 2 kancing positif ini. Ya, jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Atau positif 2. Ini adalah adik-adik. Berikut adalah aturan saat menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama, posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Lalu jika bilangannya positif, maka kita maju. Tetapi jika bilangannya negatif, maka kita harus mundur. Hasil akhir adalah hasil dari titik 0 sampai ke titik akhirnya. Nah, bagaimana ya? Kok agak susah memahaminya ini? Nah, kalian lihat contoh Kak Citra terlebih dahulu. Di sini ada soal 5 ditambah negatif 2. Kita buat dulu garis bilangannya. Lalu kita letakkan titik 0, 5 ke positif 5, yaitu ke arah sini adik-adik, positif 5, ya kan? Nah, ini adalah positif 5. Kita buat garis seperti ini. Ditambah negatif 2. Tadi kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Nah, mundurnya dari mana? Mundurnya itu dari angka 5 ini. Mundur berapa Kak Citra? Mundur 2. Jadi 1, 2. Nah, ketemunya di garis 3 ini artinya negatif 2, bukan negatif 2 ke sini adik-adik ya. Ingat lagi. Tadi kalau bilangannya positif itu maju, kalau bilangan negatif itu mundur. Nah, ini negatif 2. Nah, hasilnya mana? Hasilnya adalah dari titik 0 ke titik terakhir. Nah, titik terakhirnya di sini, yaitu di angka 3. Maka 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 3. Kita lihat contoh berikutnya. 4 ditambah negatif 8. Nah, kita buat dulu garis bilangan. Lalu kita buat garis menuju bilangan 4 positif. Dari 0
ke bilangan 4 positif. Nah, di sini ya bilangan 4 positif. Ini adalah bilangan 4. Ditambah negatif 8. Karena negatif maka harus mundur. Mundur 8 langkah dari bilangan 4. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mundurnya itu ke negatif 4. Ya, jangan kamu hitungnya ambil 1, 2, 3, 4. Salah dikali, tapi melingkar begini. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, ya, 6, 7, 8. Nah, ini negatif 8. Lalu hasilnya itu dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya bukan ini, tapi yang ini titik terakhirnya. Adik-adik, berikut adalah aturan saat menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama, posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Lalu jika bilangannya positif maka kita maju. Tetapi jika bilangannya negatif maka kita harus mundur. Hasil akhir adalah hasil dari titik 0 sampai ke titik akhirnya. Nah, bagaimana ya? Kok agak susah memahaminya ini? Nah, kalian lihat contoh Kak Citra terlebih dahulu. Di sini ada soal 5 ditambah negatif 2. Kita buat dulu garis bilangannya, lalu kita letakkan titik 0, 5 ke positif 5, yaitu ke arah sini adik-adik, positif 5, ya kan? Nah, ini adalah positif 5, kita buat garis seperti ini. Ditambah negatif 2. Tadi kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Nah, mundurnya dari mana? Mundurnya itu dari angka 5 ini. Mundur berapa Kak Citra? Mundur 2. Jadi 1, 2. Nah, ketemunya di garis 3 ini. Ini artinya negatif 2. Bukan negatif 2 ke sini adik-adik, ya. Ingat lagi. Tadi kalau bilangannya positif itu maju, kalau bilangan negatif itu mundur. Nah, ini negatif 2. Nah, hasilnya mana? Hasilnya adalah dari titik 0 ke titik terakhir. Nah, titik terakhirnya di sini, yaitu di angka 3. Maka 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 3. Kita lihat contoh berikutnya. 4 ditambah negatif 8. Nah, kita buat dulu garis bilangan, lalu kita buat garis menuju bilangan 4 positif. Dari 0 ke bilangan 4 positif. Nah, di sini ya bilangan 4 positif. Ini adalah bilangan 4. Ditambah negatif 8. Karena negatif maka harus mundur. Mundur 8 langkah dari bilangan 4. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mundurnya itu ke negatif 4. Ya, jangan kamu hitungnya ambil 1, 2, 3, 4. Salah dikali, tapi melingkar begini. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, ya, 6, 7, 8. Nah, ini negatif 8. Lalu hasilnya itu dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya bukan ini, tapi yang ini titik terakhirnya. Sekarang coba analisis operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat nih. Ini tadi kalian sudah mengamati video, isi video, berbantukan alat kancing positif negatif dan juga garis bilangan. Sekarang untuk bagian soal A, B, C, dan D yang dulu, coba siapa angkat tangan yang mau mencoba, jangan malu-malu. Ya, silakan Mega, ke depan Mega. Nih. Silakan. Dan perhatikan ya yang lainnya apabila ada koreksi atau mau menambahkan. Isinya 44. Bagaimana yang lainnya? Sudah tepat. Sekarang untuk bagian B, coba siapa? Danis, silakan Danis ke depan. Seperti yang sudah ditulis
dari Danis itu 3 positif 33. Bagaimana, ada yang berbeda jawabannya? Kurang Oh, yang kurang tepat. Ya, ada yang mau mengoreksi? Silakan. Dede Rama koreksi. Dihapus dulu nih. Nih. Nanti dihapus dulu nomor bagian B. Isinya berapa, Neng? Yang tepat sudah dihitung sama Neng. Negatif 33. Bagaimana dengan yang lainnya? Sudah tepat. Berarti sama ya dengan pekerjaan Dede Rahma. Terima kasih. Jawabannya memang negatif 33. Jadi jangan lupa dalam pemberian tanda juga. Tadi dari sudah betul dalam menjumlahkan, tapi dalam penulisan tanda salah. Jadi nanti kalau misalnya dinilai sama ibu ya di ulangan harian maupun nanti pada saat UTS pas maksud ibu, nanti akan disalahkan kalau misalnya tandanya salah ya. Jadi berbeda arti antara positif dan negatif. Sekarang untuk bagian C, positif 18 ditambah negatif 22. Siapa yang mau? Yang belum? Silakan. Septi boleh ke depan. Nah, perhatikan ya, seperti tadi sudah bagus dikoreksi oleh teman kalian. Apabila ada yang salah, silakan nih. Isinya negatif 4. Negatif 4. Bagaimana, ada yang berbeda dengan jawaban Septi? Sudah tepat. Sudah tepat. Jadi, terima kasih Septi. Jawabannya sudah tepat. Sekarang yang bagian D. Siapa yang mau? Ya, bagus, ada laki-laki. Boleh Alfi ke depan. Juga bantu ya koreksi kalau ada yang salah. Ya, sudah. Bagaimana dengan yang lainnya? Coba diperhatikan. Negatif 13. Bagaimana? Ada yang berbeda jawaban dengan Alfi? Sudah tepat. Sudah tepat ya, alhamdulillah. Ibu perhatikan hanya satu ya tadi yang koreksi bagian B. Selebihnya alhamdulillah sudah tepat. Kita sudah pernah ibu membacakan contoh soal. Jadi seperti ini ya. Kalau dalam seperti contoh sebuah kapal selam, ingat kalau di bawah 0 pernah ibu katakan ya pada pertemuan sebelumnya itu nilainya apa kalau di bawah 0? Negatif. Perumpamannya juga sama kalau di sebuah kapal selam. Presentasikan kedalaman itu berarti ada di bawah titik 0. Berarti bernilai negatif. Kalau misalnya di atas permukaan air laut berarti di atas titik 0 dan nilainya akan positif. Tadi bilangan 15 negatif 15 adalah bilangan bulat negatif mempresentasikan kedalaman kapal selam. Ingat ada kata di bawah permukaan air laut berarti tandanya negatif. Kemudian di atas atau kenaikan atau ke atas itu akan mempresentasikan bilangan positif. Dalam suhu juga sama ya, suhu ruangan. Misalnya di atas dingin itu kan di bawah titik 0 berarti bernilai apa? Negatif. Kalau misalnya panas kan naik tuh suhunya dari titik 0 berarti bernilai apa? Positif. Ya, adakah yang ingin ditanyakan apabila ada materi yang masih kurang dipahami? Silakan. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sekarang secara heterogen. Jadi setiap kelompok ada laki-lakinya, ada juga ada siswa perempuannya. Ada silakan bertukar kelompok anggotanya dengan adil. Kemudian Sanian dengan Riani. Ya. Siap semuanya? Ya. Ya. Boleh duduknya dilakukan lagi ya posisinya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini kalian harus mendiskusikan beberapa soal yang harus dipecahkan. Jadi kalian harus menganalisis pemecahan masalah dan juga memecahkan soal yang ada dalam LKPD yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan bulan. Nah, nanti juga di sini kalian akan membuat sebuah karya berupa kartu tanda posisi
disusulinnya ya, boleh. Siapkan nomor susulinnya. Untuk pengisian KKPD, tolong diberi identitas secara lengkap. Nama anggota, nama kelompok, di atasnya nama kelompok, kemudian di bagian bawah tuliskan anggotanya siapa saja. Nama lengkap ya. Dan juga waktunya. Sekarang hari apa? Hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Tulis juga ya untuk waktunya. Hari dan juga tanggal. Untuk kelompok 4 ya, silakan digambar yang ini. Boleh dengan satu bilangan, boleh dengan poin yang bertanda. Kalau misalnya bertanda, boleh dipelajari dulu dan didiskusikan ya. Untuk penilaian diskusi juga ada penilaiannya. Kekompakan, kedisiplinan, tanggung jawabnya nanti dinilai sama ibu ya. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Untuk pengerjaannya tidak lebih dari 15 menit, jadi maksimalnya 15 menit ya. Silakan diskusikan, boleh dengan referensi, kalau ada referensi lain tentang materi boleh ya digunakan. Silakan diskusi aktif dengan anggota kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dan ini Rita Alfi Endaris. Saya ingin memaparkan hasil diskusi saya. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Rita. Gambarlah kartu positif dan negatif pada kertas A3S sesuai dengan notasi yang ditentukan. 17 ditambah negatif 23 sama dengan negatif 6. Nah, 23 nanti diperbaiki ya cara membacanya 23. Ya, silakan kita lihat sama-sama. Positifnya ada berapa nih? 17 ya. Kita dua-dua ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Berarti sudah tepat ya. Sekarang yang negatifnya ada 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Sudah tepat. Coba lihat hasilnya sekarang. Hasilnya yang tidak berpasangan berapa, Danis? Negatif 6. Bagaimana dengan yang lainnya? Sudah tepat tuh. Yang bagian bawah tidak berpasangan. Terima kasih. Sekarang kita tepuk hebat untuk kelompok 3 dan 2. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Silakan ditutup. Alda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
pelajaran yang lainnya. Coba adakah koreksi atau sanggahan dari yang lainnya tentang jawaban yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4? Sudah. Tepat, alhamdulillah kelompok 4 hasil diskusinya sudah tepat. Sekarang kita tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Jadi kalau untuk soal evaluasi ini jangan dikerjakan berkelompok, harus dikerjakan secara mandiri. Boleh ya? Ini dibagikan oleh Alda. Jangan berdiskusi untuk soal evaluasi. Tulis identitas jangan lupa. Kemudian juga waktu. Ya, boleh menggunakan pulpen ya nih. Silakan dikerjakan, diteliti ya, teliti mengerjakannya dan jangan berdiskusi. Ibu ingin mengetahui hasil belajar hari ini. Apakah kalian sudah memenuhi akademik atau bagaimana? Silakan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya tidak lebih dari 5 menit ya, karena ini soalnya juga sedikit. Silakan. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalian senang dengan pembelajaran matematika ya. Jangan menganggap matematika itu sulit. Jadi harus ada rasa suka dulu ya, agar nanti kita mampu atau terampil dalam operasi hitung ya. Kemudian ajukan tangan juga sekarang yang ingin menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Jadi pembelajaran kita mempelajari tentang apa, kemudian apa saja. Jadi dari kegiatan awal tadi pembukaan sampai kegiatan yang barusan dikerjakan. Acungkan tangan. Boleh dari laki-laki, ibu minta dari laki-laki. Boleh Afi. Kita mempelajari apa saja Afi? Bilangan bulat not, bilangan negatif, bilangan positif. Ya, lebih tepatnya kita mempelajari tentang bilangan bulat ya. Kemudian apa lagi Afi? Kita melakukan operasi hitung apa saja? Berarti itu penjumlahan bilangan apa? Bilangan bulat. Kemudian apa lagi? Tadi sudah diulas sama dari Sipa, tinggal melengkapi. Acungkan tangan berikutnya. Yang mau menyimpulkan. Boleh dong? Ya, silakan. mengurutkan dan membandingkan bilangan. Ya, itu pembelajaran sebelumnya. Kemudian tadi menggunakan alat bantu apa saja, Neng? Menggunakan garis bilangan dan penjumlahan. Ya, kalau misalnya di kancing positif yang berpasangan itu ada 2 berpasangan, itu nilainya apa? 0. Jadi yang kita hitung yang tidak berpasangan. Ya, sekarang silakan. Terima kasih Dede Mega sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi betul ya, kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat, yaitu pembelajaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ada yang positif dan juga ada yang negatif dengan alat bantu